Donald Trump ditembak saat kampanye Pilpres. Apa saja yang diketahui sejauh ini? Dari sosok yang ditembak oleh Secret Service tersebut, itu akan dengan mudah dilacak siapa dia, siapa pergerakan dia dalam 1 tahun terakhir, dan siapa link-link dia di dalam dan luar negeri. Dan ini saat ini tentu akan disimpan baik-baik. Kita sebagai pengamat hanya sedikit kecewa kenapa tidak ditahan hidup-hidup begitu ya, sehingga bukti awalnya hilang. Kalau terencanakan itu mungkin lebih dari pihak musuh politik, tetapi kalau kurang lebihnya orang tidak suka, di sana kan agak bebas juga ya kepemilikan senjata ya. Jadi harus dilihat juga itu pelurunya itu jenisnya apa, senjatanya apa, biasanya siapa yang memiliki gitu, tentara atau FBI atau polisi dan lain sebagainya. Itu harus menjadi satu analisa yang mendalam ya, jangan sampai hanya lihat di permukaan saja gitu loh. Tapi bagaimanapun Amerika Serikat itu hebatnya, mereka memiliki software intelligence yang luar biasa, dan paling tidak dalam waktu 1 kali 6 jam sudah akan ada informasi awal. Tapi yang jelas sekarang media massa itu masih kalang kabut, apakah ini pekerjaan dalam negeri ataukah ini ada kerjasama dengan luar negeri. Yang saya pikir yang akan terjadi dalam waktu singkat adalah pengecekan lapangan, pengecekan sirkulasi informasi, pengecekan IT yang digunakan di lokasi, dan kemudian pengecekan dari pergerakan manusia yang ada di wilayah tersebut. Ini mereka bekerja keras, tapi biasanya dalam kondisi seperti ini media massa akan berpikir apakah ini pekerjaan dalam ataukah ada campur tangan pihak luar, dan ini pekerjaan besar bagi intelijen Amerika Serikat saat ini. Dunia ini masih membutuhkan Amerika Serikat untuk menstabilkan system of states. Nah, itu sangat kita dambakan dalam artian public goods yang berupa international security. Kalau tanpa itu, kayak apa dunia ini akan terjadi, karena belum ada penggantinya untuk menjadi penjaga system of states tersebut ya. Jadi kita bersyukur bahwa hanya kena di sampingnya sekitar telinga, tapi dalam masih keadaan selamat, yaitu membawa anda selamat seperti itu. Namun juga tidak memahami bahwa ini juga peringatan keras kepada Amerika, bahwa di Amerika sendiri itu masalah kekerasan tetap berjalan walaupun kepada calon presidennya. Ini mengatakan agar mereka juga melihat dunia itu seperti itu. Donald Trump mengatakan bahwa ia telah ditembak di bagian telinga dalam kampanye pemilihan presiden AS. Ia mengaku mendengar suara berdesing dan merasakan peluru merobak kulit. Pria yang diduga melakukan penembakan dikabarkan tewas dalam penyergapan anggota dinas rahasia setelah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Trump dalam pawai yang diselenggarakan di Butler, Pennsylvania. Selain mencoba membunuh Trump, menurut laporan dinas rahasia, serangan ini juga menewaskan seseorang di antara kerumunan. Adapun 2 orang lainnya mengalami luka kritis. Seorang saksi mata pada pawai tersebut mengatakan kepada BBC bahwa ia melihat seorang pria dengan senapan di atap di dekatnya sebelum tembakan terdengar. Biro Penyelidik Federal FBI telah mengidentifikasi tersangka penembakan sebagai Thomas Matthew Crooks, 20 tahun. Pria ini diketahui berasal dari Bethel Pike di Pennsylvania, atau sekitar 70 km dari Butler tempat kejadian perkara. Pria bersenjata itu ditembak mati oleh agen dinas rahasia ex-dinas yang juga bertugas sebagai pasukan pengamanan presiden dan mantan presiden. Sebelumnya, FBI tidak segera menyebutkan nama tersangka karena mereka menunggu hasil DNA. Pernyataan FBI menambahkan bahwa ini masih merupakan penyelidikan aktif dan berkelanjutan. FBI juga menyebut insiden penembakan di tengah kerumunan ini sebagai percobaan pembunuhan. Agen khusus FBI, Kevin Rojek mengatakan, "Malam ini kami mengalami apa yang kami sebut sebagai percobaan pembunuhan terhadap mantan presiden kita, Donald J. Trump." Katanya, ini masih merupakan penyelidikan aktif, tambahnya, sambil menunjukkan bahwa mereka memiliki sejumlah agen tempat kejadian untuk menyelidiki insiden tersebut. Sejauh ini, FBI mengatakan belum mengetahui motifnya. Dalam insiden ini, mantan Presiden Donald Trump selamat. Dia dilaporkan telah keluar dari sebuah rumah sakit setelah mendapat perawatan.
sebut dua sumber kepada CBS News yang menjadi mitra BBC di AS. Dalam komentar pertamanya, Trump berterima kasih kepada Dinas Rahasia AS dan penegak hukum lainnya atas respons cepat mereka terhadap penembakan yang baru saja terjadi. Yang paling penting, saya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada keluarga korban yang terbunuh dalam demonstrasi tersebut dan juga kepada keluarga korban lainnya yang terluka parah, katanya dalam sebuah unggahan. Sungguh luar biasa bahwa tindakan seperti itu dapat terjadi di negara kita. Tidak ada yang diketahui saat ini tentang penembaknya yang sekarang sudah meninggal. Tambahnya dia mengakhiri postingannya dengan, "Tuhan memberkati Amerika." Sekitar 5 menit dalam kampanye di Butler, Pennsylvania, suara letusan keras terdengar saat mantan Presiden Donald Trump berbicara. Kerumunan orang berteriak merunduk. Sejumlah personel Dinas Rahasia AS mengerumuni mantan presiden itu selama beberapa detik sebelum dia dilarikan keluar panggung dengan darah yang terlihat mengucur di dekat telinga dan di sisi wajahnya. Trump sempat mengepalkan tinjunya ke udara saat dikawal menuruni tangga panggung dan menuju sebuah mobil SUV. Dinas Rahasia AS mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa penyerang menembakkan sejumlah peluru ke arah panggung dari posisi yang lebih tinggi di luar tempat kampanye. Jaraknya belakangan diketahui kurang dari 200 meter. Para agen membunuh tersangka di tempat kejadian saat kampanye mantan Presiden Trump di Butler, Pennsylvania, pada malam hari tanggal 13 Juli, sekitar pukul 18.15 menit, waktu setempat, seorang tersangka penembak melepaskan beberapa tembakan ke arah panggung dari posisi yang lebih tinggi di luar tempat kampanye. Personel Dinas Rahasia AS menetralisir penembak tersebut yang kini telah meninggal dunia. Dinas Rahasia AS dengan cepat merespons dengan tindakan perlindungan dan mantan Presiden Trump selamat. 1 orang pengunjung tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka kritis. Insiden ini sedang diselidiki dan Dinas Rahasia AS telah memberitahu FBI. Demikian pernyataan resmi Dinas Rahasia AS. Dalam responsnya, Presiden AS, Joe Biden, mengatakan semua orang harus mengutuk insiden kekerasan di Pennsylvania. Ia mengatakan bahwa ia berharap dapat berbicara dengan Donald Trump malam ini dan menambahkan bahwa ia telah diberi penjelasan tentang apa yang terjadi. Saya telah mencoba menghubungi Donald. Dia sedang bersama para dokternya, kata Biden. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kita tidak bisa seperti ini. Kita tidak bisa memaafkan hal ini. Tambahnya, Trump menang telak di kaukus Iowa. Apa itu kaukus dan mengapa Iowa penting? Mengapa konstitusi AS mengizinkan terpidana mencalonkan diri sebagai presiden dan siapa saja yang melakukannya?